Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Oke, baik rekan-rekan ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita atau perkuliahan kita pada pagi hari ini ya, kita alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu ya, membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, demi kelancaran perkuliahan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ya rekan-rekan, jadi perkuliahan kita pada pagi hari ini itu ada pertemuan ketiga, di mana sebelumnya itu kita sudah melakukan namanya kontrak perkuliahan ya. Jadi nanti di perkuliahan ini ada namanya RPS ya, Satuan Rencana Pembelajaran ya namanya. Jadi di RPS itu dia nanti 16 kali pertemuan atau satu semester itu tertuang di dalam RPS tadi. Jadi nanti di sini akan saya sampaikan beberapa dari materi-materi yang ada di dalam RPS kita. Ya, jadi saya tunjukkan slide-nya dulu yang untuk di RPS. Nah, ini RPS, ya ini namanya RPS. Ya, yang pertemuan sebelumnya itu kita sudah melakukan kontrak perkuliahan dan ini pertemuan pertama, dan pertemuan kedua itu ada di tipe data abstrak ya. Ini materinya ya, rekan-rekan bisa lihat di bahan kajian dari bagian kolom bahan kajian ini materi kita selama satu semester ke depan atau 16 kali pertemuan. Itu termasuk dari UTS, ujian tengah semester, dan UAS, ujian akhir semester. Ya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, kita pertemuan ketiga itu ada kita membahas namanya array. Ya. Jadi nanti hari ini kita akan membahas topik tentang materi array. Ya. Untuk besok itu ada analisa dari algoritma ya. Terus berikutnya itu ada pencarian dan pengurutan ya, atau sorting dan searching yang biasa kita kenal. Terus berikutnya itu ada ini masih pencarian itu ada linked list ya. Pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester. Ya, jadi di ujian tengah semester ini kita nanti akan mengevaluasi dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 7. Nah, berikutnya itu di pertemuan 9 itu ada tumpukan dan antrian. Pertemuan ke-10 itu ada tumpukan dan antrian, masih kita pakai 2 pertemuan ya. Terus ada linked list lanjutan ya. Terus ada recursive, ada hash table, dan ada binary tree ya, ada search tree. Terus pertemuan ke-16 itu ada ujian akhir semester. Jadi pertemuan ke-16 ujian akhir semester ini adalah mengevaluasi dari pertemuan ke-2 sampai ke pertemuan ke-15 kita. Jadi semua materi yang akan kita evaluasi nanti di ujian akhir semester. Baik rekan-rekan ya, jadi di hari ini kita membahas topik tentang array dulu ya. Ini negara pertemuan ketiga, jadi kita membahas topik tentang array. Jadi di sini saya kembalikan ke slide dulu ya. Nah, di sini ada namanya kita masuk ke materi, itu ada struktur data array. Sebelumnya sudah pernah dengar struktur data array? Belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Jadi disinilah kita akan mempelajarinya dengan struktur data array. Ya. Jadi nanti ya materi yang akan kita pelajari itu ada pendahuluan ya, ada definisi tentang array, terus ada jenis-jenis array ya,
ada operasi dasar pada array, terus ada kelebihan dan kekurangan array sendiri, itu ada aplikasi array dalam dunia nyata, dan contohnya nanti terus ada kesimpulan. Dan juga nanti kita mencoba ya namanya array 2 dimensi ya, terus ada array 3 dimensi, nanti ada array pengurutan, nanti akan kita coba mempraktekkannya ya. Jadi nanti rekan-rekan silakan mengikuti nanti yang ada di slide ya untuk mencontoh mempraktekkannya. Oke, baik, kita lanjut ya. Ini ada deskripsi singkat tentang array ya. Jadi array ini adalah salah satu struktur data yang paling dasar, paling sering digunakan dalam komputer ya, atau pemrograman ya. Terus array ini memungkinkan kita untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel ya, dan mengakses elemen-elemen tersebut menggunakan indeks. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak ya, pemahaman yang baik tentang array adalah fondasi yang penting untuk mempelajari namanya struktur data ya, seperti linked list, stack, queue, dan sebagainya ya. Nah, jadi array ini ya sangat penting di dalam pemrograman ya. Jadi array ini adalah salah satu untuk melabelkan data di indeks ya. Jadi nanti kita masuk ke contohnya, ada contohnya nanti, jadi rekan-rekan bisa mudah-mudah paham. Oke, berikut ini untuk definisi singkat array ya. Jadi array ini adalah struktur data linear ya, yang menyimpan elemen-elemen bertipe data ya, yang sudah dalam urutan yang terstruktur dan dapat diakses menggunakan indeks. Terus setiap elemen dalam array memiliki indeks yang unik ya, yang dimulai dari angka 0 ya, dalam banyak bahasa pemrograman. Jadi setiap data yang rekan-rekan simpan di dalam komputer atau di dalam pemrograman ya, itu pelabelan datanya atau indeksnya itu dimulai dari angka 0 ya. Jadi misalnya rekan-rekan nanti membuat array 1, 2, 3, 4 ya, indeksnya itu dimulai dari angka 0. Berarti 1 itu datanya itu indeksnya 0. Paham sampai di sini? 2 itu indeksnya 1 gitu. Jadi array ini dimulai dari angka 0. Ketika rekan-rekan mempunyai 3 data, berarti indeksnya itu 1, 2, 3, berarti indeksnya itu dimulai dari angka 0. Baik, ini kelebihan dan kekurangan dari array sendiri ya. Untuk kelebihannya itu ya, untuk mengaksesnya itu kita bisa lebih cepat ya. Terus ada yang kedua itu struktur data yang lebih sederhana, dan yang ketiga itu ada efisien memori ya, dimana untuk akses elemen dengan indeks sangat cepat, itu kita membutuhkan waktu cuma 0,1 detik ya. Terus untuk struktur data sederhana yang memudahkan kita untuk memahami ya, atau untuk mengimplementasikan. Yang ketiga itu ada efisiensi ya, dari memori ya. Jadi tambah banyak data yang rekan-rekan gunakan di dalam array nantinya ya. Yang di elemen tadi itu yang 10, 20, 30 itu biasanya kita sebut dengan data ya. Tambah banyak data ya, yang akan rekan gunakan di dalam elemen array, itu storage-nya bakalan tambah besar gitu, bakalan tambah besar memakan storage-nya atau memori ya. Terus untuk ukurannya ya, ukuran tetap untuk array statis, ukuran array tidak bisa diubah setelah dideklarasikan ya. Terus pemrosesan memori ya, jika ukuran array dinamis terlalu besar, mungkin akan dapat pemborosan dari memori sendiri ya. Ukuran fleksibel, menyimpan atau menghapus elemen di tengah array bisa menjadi operasi yang lambat
ya. Itu dari kekurangan array sendiri. Berikut itu ini contoh-contoh ya array di dalam dunia nyata ya. Itu ada penyimpanan menyimpan data berurutan seperti daftar nilai atau data yang berulang. Jadi rekan-rekan bayangkan berapa besarnya memori atau yang digunakan oleh TikTok sendiri. Ya, contoh kayak rekan-rekan main game, ya, game yang cukup berat sekarang itu kalau game mobile PUBG itu kan cukup berat, ya kan? Kamu bayangkan berapa storage yang dimakan oleh satu game PUBG tersebut, gitu, yang digunakan oleh game PUBG tersebut. Kan nggak semua apa sekarang yang bisa main PUBG kan nggak semua spek HP sekarang bisa. Tapi kalau untuk Mobile Legends itu semua HP bisa, yang dikurangkan cuman grafik atau pixel dari gambarnya saja, kan gitu ya. Jadi kalau PUBG itu kalau kita kurangin grafik malah lawan yang nggak nampak jadinya. Seperti itu ya. Dan terbayang kan array itu apa gitu, dan terbayang. Oke. Jadi ini ya kesimpulan. Jadi array adalah salah satu struktur data yang sangat penting di dalam ilmu komputer. Nah, dengan memahami array kita bisa lebih efisien, ya. Terus dalam mengelola data, dalam pemrograman, ya, penguasaan dasar-dasar array membuka jalan untuk mempelajari dari struktur data, ya, yang lebih kompleks dan algoritma yang lebih canggih. Kenapa array ini ada di dalam? Maka itu array ini ada dalam namanya mata kuliah struktur data. Baik, ya. Sampai di sini ya pemaparan materi saya ya. Bagi rekan-rekan ya, ada yang ingin mau didiskusikan atau ingin mau ditanyakan, boleh silakan. Saya ya. Baik, izin bertanya Pak. Saya Samuel, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan array dalam pemrograman komputer? Apa yang dimaksud dengan array dalam pemrograman komputer? Apa yang dimaksud array dalam pemrograman komputer? Oke, baik ya. Tadi sudah sempat saya singgung juga di materi ya. Array adalah sebuah struktur data ya, yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen ya, atau elemen yang memiliki tipe data yang sama dalam satu variabel atau karakteristik. Utama array adalah ya, itu ada 4 ya, ada indeks, ada ukuran tetap, ada elemen dengan beberapa tipe ya, seperti tipe data ya, terus tipe data yang sama. Terus itu ada yang keempat itu ada aksesnya lebih cepat gitu. Itulah beberapa apa yang dimaksud dengan array tersebut ya, di dalam pemrograman ya, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Angkat tangan dulu. Oke, baik, silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengakses elemen dalam array satu dimensi dan berikan contoh kode. Oke, baik ya. Gimana cara mengakses elemen satu dimensi? Ya, baik. Ya. Jadi untuk mengakses elemen array satu dimensi itu ya seperti ini. Saya contohkan. Ya, saya buka dulu Google Colab saya. Ini nah, kita tambah baru ya. Kalau untuk menambah kode di sini menunya ya, kita rekan-rekan ingin berkode baru, kita contoh ya, itu untuk array satu dimensi tadi ya. Ini sudah saya coba
array satu dimensi. Saya tempelkan di sini. Ini array satu dimensi. Ya, ini array satu dimensi dengan dengan data itu 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Untuk menampilkan arraynya, ya, ini kan masih di dalam source kodenya, ya. Jadi kalau untuk kita menampilkan, ya kita tinggal panggil perintahnya print. Outputnya adalah 10, 20, 30, 40, 50 untuk memanggil array satu dimensi. Oke, cukup. Berikutnya Saya Pak. ya, boleh. Izin bertanya, apa perbedaan antara array satu dimensi dan array dua dimensi, Pak? Oke, baik ya. Perbedaan dari array dua dimensi dan satu dimensi. Kalau untuk satu dimensi adalah array yang menyimpan elemen dalam satu baris ya, atau satu kolom. Terus sedangkan dua dimensi adalah array yang menyimpan elemen bentuk seperti bentuk tabel, ya, atau beberapa kolom atau beberapa baris seperti itu. Ya. Jadi kalau untuk satu dimensi ya yang di kolom tadi itu seperti ini. Terus saya lagi berikutnya. Nah, jadi ini satu baris itu ini ya, atau satu kolom itu terlihat. Nah ini untuk satu dimensi. Ya. Nah ini itu satu dimensi. Tapi kalau array dua dimensi itu nanti ada yang barisnya di bawah, tambahkan lagi elemennya, terus ada yang di samping. Itu untuk array dua dimensi. Ya, jadi balik lagi tergantung urutan rekan-rekan. Rekan-rekan memiliki data, apakah data ini untuk array dua dimensi kah atau cuman satu dimensi saja gitu. Jadi balik lagi kebutuhan penggunaannya itu untuk apa, kasusnya itu untuk apa nanti. Oke? Baik, cukup. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, boleh silakan. Saya Wahyu izin bertanya, Pak. Bagaimana cara menambahkan elemen baru ke dalam array menggunakan Python? Elemen baru menggunakan menambahkan ya, menambahkan. Oke. Baik, untuk menambahkan elemen baru itu ada di slide tadi sempat saya jelaskan juga ya. Itu ada di sini. Ini menambahkan elemen baru ya. Ini cara menambahkan elemen baru ada di slide ya. Ketika Wahyu ya namanya, Wahyu ingin menambahkan elemen baru itu ada angka data 60 atau angka 60 ya. Wahyu menggunakan perintah ya akad ini ya, atau angka akad ini jadi untuk menambahkan elemen baru pada array sini ya. Oke, ada lagi? Saya Pak, jelaskan bagaimana cara menurunkan elemen array secara menaik dan menurun di Python. Itu elemen menurun sama naik ya? Iya. Nah, itu ini sorting ya. Itu tuh sorting yang elemen menurun naik itu seperti ini. Maksudnya itu kita ingin mensort angka terkecil sampai ke besar, sama kebalikannya. Kalau menurun itu ke yang besar ke kecil ya, atau kecil ke besar. Cara menyusun. Ya, jadi perintahnya seperti ini cara menyusunnya. Ya.
kalau ingin menyusun angka dari besar ke kecil, kecil ke besar. Oke, cukup. Baik ya, mungkin ada sekitar berapa tadi ya? 5 pertanyaan yang bertanya ya. Jadi rekan-rekan dari sekarang coba itu masing-masing diisi rekan-rekan ya, cara menggunakan arraynya ya, silakan diisinya masing-masing. Jadi nanti kalau memang ada apa boleh bertanya ya. Jadi rekan-rekan lihat di ini ya, kita buat array 1 dimensi ya. Jadi silakan menggunakan, boleh angkanya ya, silakan array 1 dimensi, boleh angkanya, boleh kreasi rekan-rekan sendiri, boleh apa namanya, mengikutkan yang ada di slide. Yang ini jangan dipakai dulu ya. Kita akan array 1 dimensi. Kalau angka 2 ini kan fungsinya tadi untuk memanggil indeks ya, makanya outputnya 30 kan gitu. Kita kan sekarang ini menggunakan kita kan contohnya array 1 dimensi kan, kita memanggil semuanya ya, memanggil semua elemen. Jadi yang indeks 2 ini jangan dipakai dulu gitu. Dalam kurung angka baru jalankan. Kenapa di dalam kurung angka? Karena rekan-rekan ingin ngeprint ini ya, data yang ada di dalam angka. Maka itu rekan-rekan print angka gitu. Itu fungsi untuk memanggilnya ya. Paham ya sampai sini kenapa angka gitu. Kalau rekan-rekan bikinnya array di sininya ya, misalnya rekan contoh nih, rekan-rekan di sini buatnya array ya. Berarti rekan-rekan memanggil jadi di sini array, bukan angka lagi. Ya, ini fungsi print ini untuk memanggilnya. Sudah? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Nah, sebab oh ya, semua. Oke, ini 3000 ini di dua indeks 2. Oke, ya, ada. Dia nggak usah ini, jangan pakai spasi, jangan pakai spasi, print dalam kurung. Ini aja habis sama dengannya, aja, sama dengan atas. Yang di bawah, yang di printnya. Dalam kurung itu di semua merah. Coba di print di jalannya itu. Nah, gimana caranya memanggil indeks 3? Bisa manggil indeks 3. Berarti nanti yang muncul itu angka data 0, 1, 2, 3, 40 berarti muncul. Coba cara memanggil indeks 3 gimana? Caranya seperti yang tadi, yang itu di dekat angka itu di print angka. Nah, sebelahnya, nah ini di dalam kurung, itu kan indeks 2 itu. Nah,
Coba di sini. Atau dibikin di bawahnya ya. Nah, di sini garis ujung ke bawah. Print. Oke. Dan turun. Index juga. Print. Belakang jalannya. Print mas. Dan itu hapus yang itu 3. Tutup kurungnya belum? Itu udah betul yang 3 tadi tuh. Nah, ini yang ininya tutup angkanya ini tutup kurungnya lagi. Enggak, dia di dalam angka. Yang 3-nya itu di dalam angka ya. Apa sih? 0 ya? Coba 1. Please, lock. Ini, bicarakan perintah apa yang saya lakukan? Semua diperbaiki. Oke. Oke, baik. Sudah bisa semua caranya, ya, dan mungkinnya. Oke, baik ya. Jadi ya rekan-rekan, mungkin ya prakteknya udah cukup, cara menggunakan collabnya juga udah bisa ya. Jadi untuk menambahkan source code-nya juga bisa ya. Jadi mungkin perkuliahan kita ya pada hari ini ya cukup sampai di sini ya. Terus nanti rekan-rekan silakan berlatih sendiri ya di rumah, dan kita evaluasi di pertemuan berikutnya ya. Cara kan tadi masih elemen 1 dimensi ya, area 1 dimensi. Jadi nanti silakan berlatih ya gimana elemen 2 dimensi, cara menambahkan elemen, terus menghapus ya, dan terus apa tadi, sorting ya, menambahkan elemen sorting ya. Jadi silakan nanti kita evaluasi di di minggu depan ya. Baik, untuk materi hari ini cukup. Ada yang ingin mau ditanyakan? Tidak ada lagi. Baik rekan-rekan ya, terima kasih untuk perkuliahannya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.